Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Dr. Miti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang istitoa jamaah haji bagi penderita penyakit kardiovaskular. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Kata mampu dalam ibadah haji dikenal dengan istilah istitoah. Salah satu unsur istitoah adalah kemampuan seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji, yaitu memiliki kemampuan secara fisik dan mental. Tujuan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji sebelum berangkat adalah untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jemaah haji, sehingga mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai syariat Islam tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Memiliki kemampuan atau sehat secara fisik dan mental sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang akan menjalankan ibadah haji di tanah suci. Hal ini sangat penting karena ibadah haji merupakan rangkaian ibadah fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf, bermalam di Musdalifah, melontar jamrah, dan bermalam di Mina. Selain itu, perjalanan jauh dan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seorang jemaah. Sehingga, seorang jemaah haji yang akan diberangkatkan harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat istitoah kesehatan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji. Ada 5 tahapan dalam menetapkan istitoah jamaah haji, meliputi pemeriksaan medis atau medical check-up, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, pemeriksaan activity daily living, dan penetapan istitoah kesehatan. Tahapan pertama adalah pemeriksaan medis atau medical check-up yang terdiri atas pemeriksaan medis dasar dan pemeriksaan medis lanjutan. Pemeriksaan medis dasar. Yang pertama yang harus dilengkapi yaitu identitas jamaah haji yang terdiri atas nama dengan bin atau binti, nomor porsi, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status perkawinan. Kemudian dilakukan anamnesis antara lain, riwayat kesehatan sekarang meliputi keluhan saat ini, penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu, dan jika memiliki riwayat penyakit jantung koroner, maka ditambahkan pertanyaan riwayat serangan terakhir. Selain itu, juga menanyakan mengenai riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik antara lain tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Lalu diperiksa terkait postur tubuh berupa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan juga IMT. Ketiga, dilakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi yang dilakukan terhadap kulit, kepala termasuk pemeriksaan saraf kranial, mata, THT, leher dan kelenjar getah bening. 4. Pemeriksaan dada atau toraks dengan memeriksakan paru dan jantung. 5. Pemeriksaan perut atau abdomen. 6. Pemeriksaan ekstremitas meliputi kekuatan otot dan juga refleks, serta terakhir pemeriksaan rektum dan juga urogenital. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang rutin yaitu pemeriksaan laboratorium yang terdiri atas darah lengkap, golongan darah dan resus, kimia darah antara lain kadar gula darah yaitu HbA1c, GDP, GD2-JPP, profil lipid yaitu SGOT dan SGPT, dan fungsi ginjal ureum kreatinin, serta dilakukan pemeriksaan urin lengkap dan tes kehamilan bagi wanita usia subur. Selanjutnya, pemeriksaan foto toraks PA dan EKG juga diperlukan.
Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana terhadap calon jemaah dengan Self-Reporting Questionnaire atau SRQ 20. Ditanyakan sejumlah 20 pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan atau masalah tertentu yang mungkin dirasakan mengganggu jemaah haji selama 30 hari terakhir. Nilai 0 hingga 5 adalah normal, dan bila didapatkan nilai 6 hingga 20, maka ada indikasi gangguan kesehatan jiwa dan perlu pemeriksaan lebih lanjut ke bagian psikiatri. Setelah dilakukan pemeriksaan medis dasar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis lanjutan. Pemeriksaan medis lanjutan ini dilakukan apabila pada pemeriksaan dasar ditemukan penyakit dalam tabel berikut, antara lain PPOK atau emfisema, stroke, keganasan, penyakit jantung koroner, gagal jantung, kardiomegali, TB, HIV/AIDS, atau curiga adanya fraktur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkatan atau grading penyakit tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan medis dasar. Dilakukan di rumah sakit atau laboratorium. Untuk calon jemaah yang dicurigai menderita PPOK dan emfisema, maka perlu dilakukan pemeriksaan dengan spirometri. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk tidak tersedia pemeriksaan spirometri, maka pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan skala sesak dari MMRC. Untuk penderita yang dicurigai atau menderita gagal jantung atau kardiomegali, dilakukan pemeriksaan medis lanjutan berupa ekokardiografi untuk mengukur left ventricle ejection fraction. Jika di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk tidak tersedia pemeriksaan ekokardiografi, maka untuk mengetahui klasifikasi penyakit dengan menggunakan skala dari NIHA. Untuk mengetahui skala NIHA, maka dilakukan 6-minute walking test. 6-minute walking test tidak dilakukan bila terdapat kontraindikasi atau jemaah mengalami gejala akut berupa tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak dan atau nyeri dada. Hasil pemeriksaan berupa nilai LVEF atau tingkatan penyakit kelas 1 sampai dengan kelas 4 berdasarkan NIHA. Pengukuran 6-minute walking test adalah salah satu metode pengukuran kapasitas fungsional seseorang yang ditujukan untuk seseorang dengan usia di atas 60 tahun dan atau memiliki penyakit jantung atau gangguan pernafasan. Metode pemeriksaannya adalah dengan mengukur jarak tempuh seseorang berjalan dalam waktu 6 menit pada lintasan yang sudah diukur. Cara pelaksanaan 6-minute walking test. Pertama, sebelum melakukan pengukuran, lakukan peregangan seluruh tubuh terutama otot tungkai dan diakhiri dengan pemanasan berupa berjalan perlahan dengan waktu 5 hingga 10 menit. Kedua, hidupkan stopwatch bersamaan dengan aba-aba mulai. Ketiga, peserta pengukuran berjalan secara konstan pada lintasan yang telah ditentukan. Keempat, catat jarak tempuh masing-masing peserta yang telah selesai menempuh waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 menit, ke dalam formulir pembinaan kesehatan haji. Dan terakhir, jarak tempuh yang diperoleh dilihat di tabel kategori kebugaran jasmani jantung paru menurut jarak tempuh dan usia. Berikut ini adalah tabel kebugaran berdasarkan jenis kelamin, jarak tempuh, dan usia. Hasil kebugaran calon jemaah haji akan diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu kebugaran yang baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Di sebelah kanan adalah tabel skala New York Heart Association yang terdiri dari 4 kelas tergantung dari batasan aktivitas fisik yang menimbulkan keluhan kelelahan, berdebar, atau sesak nafas. Selain itu, dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lain. Untuk penyakit keganasan, dilakukan pengukuran untuk mengetahui klasifikasi penyakit keganasan dengan menggunakan skala dari Eastern Cooperative Oncology Group. Hasil pemeriksaan berupa klasifikasi penyakit kelas 1 sampai dengan kelas 4, kemudian diinput ke dalam Cisco HeartCare. HIV/AIDS dilakukan pemeriksaan tes darah cepat atau tes ELISA.
Hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam Siskohatges. Jika curiga fraktur tungkai, dilakukan pemeriksaan X-ray pada bagian yang dicurigai mengalami fraktur, dan hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam Siskohatges. Setelah rangkaian pemeriksaan medical check-up, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kognitif pada calon jemaah. Pemeriksaan kognitif pada jemaah haji dengan menggunakan mini-COG dan clock drawing test. Mini-COG merupakan tes screening yang cepat dan sederhana untuk membantu mendeteksi demensia pada tahap awal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan the Abbreviated Mental Test Score. Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji resiko tinggi. Pemeriksaan Activity Daily Living atau ADL dengan menggunakan indeks Bartel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji resiko tinggi. Jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai ADL berdasarkan indeks Bartel minimal lebih dari 60. Setelah jamaah haji melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota telah menginput data hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatges, maka proses pemeriksaan kesehatan telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah penetapan status istitoah kesehatan jamaah haji. Hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput oleh tim penyelenggara kesehatan kabupaten atau kota akan diolah dan dianalisis oleh Siskohatges. Hasil analisis tersebut berupa penetapan status istitoah kesehatan jamaah haji. Status istitoah yang pertama memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Jamaah haji yang memenuhi syarat istitoah kesehatan haji merupakan jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain. Status istitoah yang kedua, yaitu memenuhi syarat istitoah kesehatan haji dengan pendampingan. Jemaah haji yang memerlukan pendampingan obat dan alat kesehatan pada kriteria ini adalah jemaah haji yang menderita penyakit yang tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji sementara dan atau tidak memenuhi syarat kesehatan haji. Jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai ADL berdasarkan indeks Bartel minimal lebih dari 60. Status istitoah yang ketiga yaitu tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji sementara. Tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji sementara ini yaitu dengan kriteria 1. Anemia dengan hemoglobin kurang dari 8,5. 2. Penyakit tuberkulosis dengan BTA positif. 3. Diabetes mellitus tidak terkontrol dengan nilai HbA1c lebih dari 8%. 4. Hipertensi stadium 3 atau tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 180 mm air raksa dan atau diastolik lebih dari 110 mm air raksa. 5. Gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid tidak terkontrol. 6. Menderita fraktur tungkai tanpa komplikasi. 7. Wanita hamil yang diprediksi umur kehamilannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi. Akan dievaluasi setelah 1 bulan pengobatan. Namun, jika kondisi kesehatan belum terkendali, maka jamaah haji diberikan kesempatan sampai batas waktu akhir pemeriksaan kesehatan haji. Status istitoah yang keempat adalah jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Jamaah haji yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji adalah jamaah haji yang memiliki kriteria hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pertama, pada pemeriksaan dasar atau basic medical check-up ditemukan penyakit berikut. Gagal ginjal stadium 4 dan stadium 5 dengan hemodialisa, sirosis hati, TB multiple drug resistance dan totally drug resistance, stroke perdarahan, skizofrenia dan psikosis, HIV AIDS,
dan morbus Hansen. Atau pada pemeriksaan medis lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. 1. PPOK dan emfisema dengan nilai FEV1 kurang dari 50 dengan pemeriksaan spirometri atau skala sesak lebih dari 3 setelah melakukan 6-minute walking test, atau tidak dapat dilakukan tes 6-minute walking test karena adanya kontraindikasi dan kondisi penyakit dengan gejala akut pada saat pemeriksaan, misalnya tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak dan atau nyeri dada. 2. Penyakit jantung iskemik dan infark miokard dengan riwayat serangan dalam 3 bulan terakhir dengan gambaran EKG. 3. Gagal jantung dan kardiomegali dengan nilai LVEF kurang dari 35% pada pemeriksaan ekokardiografi atau klasifikasi NIHA lebih dari 3 setelah melakukan 6-minute walking test, atau tidak dapat dilakukan tes 6-minute walking test karena adanya kontraindikasi dan kondisi penyakit dengan gejala akut pada saat pemeriksaan. 4. Keganasan dengan nilai skor EKOK lebih dari 2. Calon jamaah yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji selanjutnya adalah yang pada pemeriksaan kognitif dan pemeriksaan kesehatan mental didiagnosis demensia berat dan retardasi mental dengan kriteria jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 terdapat 1 atau lebih jawaban salah, dan atau jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 benar tetapi nilai total kurang dari 6, dan pada pemeriksaan mini-cog dan clock drawing test ditemukan fungsi kognitif menurun. Calon jamaah yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji selanjutnya, yaitu pada pemeriksaan kesehatan ADL dengan indeks Bartel, ditemukan hasil sebagai berikut. Jika terdapat nilai 0, salah satu dari 5 jenis activity daily living, yaitu buang air kecil, buang air besar, toileting atau ke kamar mandi, mobilisasi dan berpindah, dan atau jika nilai ADL keseluruhan kurang dari 60. Penetapan status istitoah kesehatan jemaah haji akan dituangkan dalam berita acara penetapan istitoah kesehatan haji yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016, yang dimaksud dengan jamaah haji dengan status kesehatan resiko tinggi adalah jamaah haji yang dengan kriteria berusia 60 tahun atau lebih dan atau memiliki faktor resiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyakit degeneratif, metabolik, dan kronis masih mendominasi sebagai penyakit yang diderita oleh jamaah haji, terutama usia lanjut. Setiap tahunnya, jamaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung, pernafasan, ginjal, metabolik, dan hipertensi. Dalam laporan Siskohatkes tahun 2016 Masehi atau 1437 Hijriah, menunjukkan penyebab wafat jamaah haji yaitu sebesar 53% karena penyakit kardiovaskular, 27% penyakit respirasi, serta 78,8% berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil 6 minutes walking test, maka jamaah penderita penyakit jantung dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, 6 minute walking test lebih dari sama dengan 300 meter. Bila mampu menempuh jarak tersebut tanpa disertai gejala nyeri dada, sesak nafas, cepat lelah dan tidak berdebar, kelompok ini dapat menjalankan kegiatan ibadah haji seperti jemaah sehat dengan pengawasan dan membawa obat atau golongan nitrat dan obat lainnya sesuai keterangan dokter yang pernah merawat. Namun demikian, saat melakukan kegiatan aktivitas fisik, disarankan untuk memantau keluhan yang mengarah ke penyakit jantung koroner, yaitu nyeri khas angina, sesak, atau lelah. Bila timbul keluhan, segera menghentikan aktivitas fisik sampai keluhan hilang. Jika masih timbul, gunakan obat yang selalu dibekali dan lapor ke dokter yang bertugas. Bila hilang sama sekali, baru boleh melanjutkan aktivitas. Anjuran tersebut berlaku juga untuk jamaah haji penderita penyakit jantung koroner, akan tetapi tidak dilakukan revaskularisasi atau PCI atau CABG secara seluruhnya atau hanya sebagian yang direvaskularisasi. Kelompok kedua,
6-minute walking test 240 hingga 299 meter. Apalagi disertai gejala nyeri dada dan sesak nafas. Kelompok ini tidak dapat menjalankan kegiatan ibadah haji seperti jamaah sehat dan harus dibekali obat, pengawasan yang lebih ketat, dan juga pendampingan keluarga. Ketiga, kelompok dengan 6-minute walking test kurang dari 240 meter. Jamaah haji ini harus diawasi ketat dan wajib didampingi keluarga karena keterbatasan fisik dan penyakitnya, memerlukan kursi roda atau masuk dalam kriteria safari wukuf dan badal haji. Pengawasan dan pendampingan jamaah haji penderita penyakit kardiovaskular. Saat persiapan menjelang keberangkatan, diharapkan tidak banyak aktivitas yang banyak menggunakan aktivitas fisik dan menimbulkan stres psikis yang sebenarnya tidak diperlukan dalam rangkaian ibadah haji, seperti upacara atau pengajian untuk mengantar keberangkatan haji dan lain-lain. Obat-obatan rutin tetap dibawa dan dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter. Saat keberangkatan, maka kelompok jamaah ini hendaknya mengurangi atau menghindari aktivitas fisik yang membuat timbulnya gejala angina atau sesak nafas seperti mengangkat koper, dan bawaan jamaah sebaiknya dibantu porter atau minta bantuan petugas atau keluarga yang mendampingi atau teman jamaah satu regu atau satu rombongan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan asupan makanan. Misalnya bagi penderita diabetes untuk tidak makan makanan yang terlalu manis atau makan makanan yang asin bagi para penderita hipertensi. Selama rangkaian ibadah haji, penderita kelompok ini hendaklah mengutamakan ibadah wajib dibandingkan dengan ibadah sunnahnya, serta menghindari aktivitas fisik yang tidak berhubungan dengan ibadah haji, seperti belanja atau ziarah yang berlebihan. Sebaiknya tidak memforsir diri sehingga berujung pada kelelahan. Jamaah juga disarankan untuk memakai pelindung diri seperti alas kaki atau payung saat keluar penginapan, dan mencukupi kebutuhan minum air putih. Jamaah lansia hendaknya selalu didampingi untuk meminimalisir resiko jatuh. Penempatan di penginapan atau saat di Arafah dan Mina sebaiknya dekat dengan petugas TKHI sehingga bila terjadi gawat daruratan dapat segera ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menyampaikan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.